Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas B Indralaya yang beranggotakan Saya Indri Lestari dengan NIM 061011822240. saya dengan Fatma Anisi dengan nomor NIM 0610 Saya Irmadiani dengan NIM 0610128222. Di sini kami akan menampilkan video yang berjudul tentang logika molekuler organisme makhluk hidup. Selamat menyaksikan. Karakteristik makhluk hidup. Pada tujuan pembelajaran kali ini yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami falsafah biokimia. Pengertian dari makhluk hidup. Nah, makhluk hidup ini adalah organisme yang memiliki ciri-ciri seperti pertumbuhan, reproduksi, respon terhadap rangsang, metabolisme, dan adaptasi terhadap lingkungan. Makhluk hidup ini memiliki berbagai organisme seperti manusia, hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan lain sebagainya. Mereka memerlukan energi yang melakukan berbagai proses kehidupan, seperti makan, bernafas, dan berkembang biak. Ciri-ciri utama dari makhluk hidup yakni mereka mampu berevolusi dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Ciri-ciri yang pertama yaitu bernafas. Contoh yang kami ambil itu ada pada ayam. Proses pernapasan pada ayam itu termasuk unik dan berbeda dari mamalia. Ayam memiliki paru-paru yang kecil dan tidak mengembang seperti pada mamalia. Paru-paru ini terhubung dengan 9 kantung udara yang tersebar di berbagai bagian tubuhnya. Saat menghirup udara, ayam mengisi kantung udara posteriornya dengan udara segar, sementara udara yang telah digunakan berpindah ke kantung udara anterior. Saat mengembuskan nafas, udara segar dari kantung posterior mengalir ke paru-paru, tempat terjadinya pertukaran gas dan udara yang telah dipakai dikeluarkan dari tubuh. Sistem ini memungkinkan aliran udara yang hampir terus-menerus melalui paru-paru, menjadikan pertukaran gas lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan oksigen yang tinggi dari tubuh ayam. Makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan suatu perubahan pada makhluk hidup yang berupa pertambahan volume, massa, dan tinggi. Sedangkan perkembangan merupakan suatu perubahan pada makhluk hidup menuju kedewasaan secara seksual yang diawali dari perkembangan zigot. Semua organisme bereproduksi atau berkembang biak untuk memperbanyak jenisnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelangsungan hidup jenisnya agar tidak punah. Bergerak. Pada makhluk hidup, bergerak adalah tindakan atau proses berpindah dari satu posisi atau tempat ke posisi dan tempat lainnya. Contohnya pada ikan yang berenang. Pada ikan, berenang adalah bentuk utama dari pergerakan yang memungkinkan mereka untuk berpindah di dalam air. Gerakan berenang pada ikan melibatkan koordinasi berbagai bagian tubuh, termasuk kulit dan ekor. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya yakni membutuhkan makanan. Nah, makanan adalah kebutuhan dasar bagi semua makhluk hidup untuk memperoleh energi, nutrisi, dan zat-zat penting lainnya. Makanan ini menyediakan bahan bakar untuk aktivitas tubuh, mendukung pertumbuhan dan perbaikan sel, serta membantu fungsi-fungsi biologis seperti produksi enzim dan hormon. Ciri-ciri makhluk hidup juga akan berasal pada rangsang. Dalam hal ini, makhluk hidup memiliki nervous system. Ini adalah kemungkinan makhluk hidup ketika merasakan sesuatu saat terjadi suatu perubahan yang ada di lingkungan. Semua makhluk hidup dapat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Reaksi ini timbul jika ada rangsangan dari lingkungan. Menanggapi rangsang merupakan aktivitas adaptasi suatu makhluk terhadap rangsang dari lingkungannya. Bentuk aktivitas menanggapi rangsang dapat berupa perubahan perilaku, fisiologi maupun penampilan morfologi tubuhnya. Rangsangan dapat berupa cahaya, panas, dingin, bau dari gas, sentuhan, gravitasi, rasa, dan lain-lain. Manusia dan hewan menggunakan indera untuk mengenali adanya rangsangan. Misalnya, yang seperti terdapat pada video, itu adalah rangsangan terhadap sentuhan. Ciri-ciri dari makhluk hidup yang terakhir yakni mengeluarkan zat sisa, yang dimana proses organisme untuk menghilangkan produk samping dari metabolisme yang tidak dibutuhkan atau berbahaya. Nah, termasuk pembuangan limbah seperti urea, karbon dioksida, dan garam. Pada manusia, organ seperti ginjal, hati, dan paru-paru ini berperan dalam proses ekskresi. Nah, pada video tersebut itu bentuk ekskresi dengan cara tubuh mengeluarkan keringat. Sekian video yang dapat kami tampilkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.